Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman DRLK semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Kabul Hidayatullah, masih mahasiswa di Psikologi UI angkatan 2016 gitu. Dan sebelumnya juga terima kasih banyak kepada teman-teman DRLK Project yang mungkin udah berkenan untuk mengizinkan saya bisa di sini bang teman-teman malam hari ini. Nah, mungkin ya bukan ini ya, bukan sebagai narasumber juga, bukan ngasih materi juga, tapi ya kita sharing-sharing aja lah. Mungkin yang pernah jadi pengalaman saya atau mungkin yang udah pernah saya belajar juga, entah itu di kelas, entah itu di tempat lain ya. Semoga di malam hari ini bisa menjadi forum ilmu lah, dan semoga tidak mengurangi keberkahan kita pada malam hari ini dengan forum yang seperti ini. Nah, oke teman-teman, coba pertama bayangin dulu ketika dulu Nabi Muhammad SAW gak bisa memberikan pengaruhnya kepada Abu Bakar, kepada Khadijah, kepada Umar, kepada para sahabat yang lain, kayak gimana? Bayangin juga ketika dulu kaum muda nasional gagal membujuk Soekarno membacakan proklamasi di tanggal 17 Agustus, atau mungkin dulu dia mintanya tanggal 16 ya, tapi akhirnya tanggal 17. Atau bayangin juga ketika ayahmu tidak bisa meyakinkan ibu dan kakek nenekmu untuk menikahinya zaman dulu. Apakah dunia akan sama sebagaimana yang terjadi hari ini? Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya itu adalah sebagai contoh terkait dengan influencing people. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah ya tentu saja harus menginfluence people untuk ikutan terhadap agama yang benar, agama Islam. Dulu ketika para pemuda membujuk Soekarno, ya meskipun dengan apapun caranya itu, menculik atau segala macam, itu juga salah satu sebagai bentuk mempengaruhi orang, mempengaruhi Soekarno dan Muhammad Hatta untuk bisa membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ayah kita juga termasuk memberikan pengaruh, mempengaruhi ibu kita, mempengaruhi kakek nenek kita sebagai mertuanya ketika di awal dulu meminang, itu juga termasuk dalam mempengaruhi orang, atau mungkin malah sebelum-sebelumnya bagaimana akhirnya ibu kita jatuh cinta kepada ayah kita, atau mungkin sebaliknya, itu juga termasuk contoh dari influencing others. Nah, pertanyaan berikutnya sebenarnya, kenapa sih kita harus bisa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang? Nah, ini mungkin tadi beberapa konteks dari Rasulullah, terus dari nasional, dari keluarga kita juga gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang secara umum memang mengharuskan kita untuk memiliki kemampuan ini. Nah, karena kenapa kita harus bisa mempengaruhi? Karena kita gak bisa mengubah dunia hanya dengan tangan kita sendiri. Ketika kita memiliki ide sebuah perubahan yang baik misalnya, kita gak akan bisa melaksanakan itu dengan baik, dengan sempurna, dengan impact yang besar hanya dengan sendirian. Ibaratnya kayak sapu lidi lah, mungkin teman-teman juga udah sering mendengarnya, kayak sapu lidi. Lidi yang hanya satu doang dibandingin dengan lidi yang banyak, itu akan lebih kuat lidi yang banyak yang bisa jadi sapu. Kalau misalnya dikit ya bukan sapu, namanya cuman satu lidi doang. Tapi ketika ada banyak lidi, akan menjadi semakin kuat dan bisa jadi sapu beneran yang bisa membersihkan kotoran, yang bisa membuat lingkungan lebih rapi, kayak gitu misalnya. Pun misalnya kayak dalam konteks kita berorganisasi atau mungkin dalam sebuah tim, nah kita juga harus bisa punya kemampuan ini, karena ya nggak mungkin ada sebuah perubahan kalau misalnya semua diem-diem aja, atau mungkin hanya mengikuti apa yang udah terjadi tahun lalu kayak gini kak, tahun lalu kayak gitu bang. Nah, makanya harus ada perubahan, tapi perubahan itu nggak akan bisa berjalan kalau misalnya hanya satu orang doang. Yang namanya perubahan pasti akan melibatkan lebih dari satu orang dan
sebuah kekuatan yang lebih besar. Nah, makanya bagi orang-orang yang memiliki ide untuk membuat perubahan atau mungkin ide-ide kebaikan lainnya, tentu aja harus bisa meyakinkan orang lain agar mau buat ikutan nih. Nih ide gue bagus nih. Nih ide gue bermanfaat nih. Ayo kita bareng-bareng mengerjakan ini. Ayo kita bareng-bareng membuat perubahan yang lebih baik gitu. Nah, sebenarnya ada 4 gaya skill dalam mempengaruhi berdasarkan persona individu. Nah, gaya apakah tersebut? 1. Gaya bebas. 2. Kebanyakan gaya. 3. Ya, nah enggak. Di gambar berikutnya, insya Allah. Nah, sesuai dengan namanya, investigator ini atau penyelidik dalam mempengaruhi orang, dia menggunakan fakta dan angka. Jadi menggunakan data untuk mendukung argumennya. Dia menggunakan pendekatan logis dan metodis. Nah, makanya kenapa butuh data yang banyak, butuh fakta yang banyak, supaya ini bisa menjadi pendukung dan penguat argumentasinya, sehingga bisa dalam mempengaruhi orang ini akan menjadi lebih kredibel gitu. Nah, ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan oleh seorang investigator. Yang pertama itu mengumpulkan data dulu sebelum berangkat untuk memberikan argumen. Data ini ada 2, data background dan data spesifik. Data background itu yang data umum, data spesifik ya yang spesifik ke tujuan atau argumentasi yang ingin kita bawa, argumen yang akan kita bangun dan kita tawarkan kepada orang lain. Nah, si investigator ini menggunakan data tadi, fakta tadi sebagai kekuatan ide yang akan disampaikan, sehingga idenya tuh nggak hanya sekadar nggak ngawang gitu. Ada bukti konkretnya sehingga bisa dipertanggungjawabkan lebih jelas. Nah, misalnya gini, mungkin teman-teman ini kita ambil contoh untuk menyelenggarakan virtual class di RLK, apakah menggunakan WhatsApp atau mungkin menggunakan metode lainnya. Nah, sebagai seorang investigator, sebagai contoh gini, investigator sebelum memulai rapat misalnya, si investigator ini terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahannya, yaitu materi-materinya, mengumpulkan data dulu. Sebenarnya orang-orang di Indonesia atau mungkin secara spesifik teman-teman anggota DRLK Project lebih nyaman menggunakan WhatsApp, lebih nyaman menggunakan Zoom, Google Hangout atau sebagainya. Nah, dicari juga data-data yang lainnya. Misalnya di pertemuan sebelumnya ketika menggunakan Zoom ternyata yang bisa aktif sekian orang. Ketika data sebelumnya menggunakan kelas WhatsApp ada sekian orang. Nah, itu bisa menjadi data pendukung untuk membuat virtual class yang saat ini. Nah, spesifiknya misalnya tadi itu spesifiknya dia ingin menggunakan WhatsApp misalnya. Nih, dengan data yang udah ada, orang-orang ketika menggunakan metode WhatsApp ada sekian banyak orang yang bisa turut aktif. Tapi ketika menggunakan metode Zoom atau mungkin Google Hangout dengan kondisi sinyal yang berbeda-beda atau mungkin dengan kuota yang beda-beda juga, akhirnya nggak semaksimal ketika kita menggunakan kelas WhatsApp. Nah, makanya saya mengusulkan untuk menggunakan kelas WhatsApp aja, karena berdasarkan pengalaman kita sebelum-sebelumnya seperti ini. Nah, tapi ada catatannya juga, seorang investigator ketika mencari data jangan terjebak pada bias. Maksudnya dia udah punya ide untuk melakukan A. Nah, data-data yang dicari adalah hanya data-data yang mendukung idenya dia doang. Nah, itu biasanya yang menjadi biasnya di situ untuk menjadi data, sehingga datanya ya nggak terlalu valid. Kemudian juga jangan terlalu banyak memberikan data kepada orang lain. Oke, data itu penting, tapi jangan sampai kita hanya ngasih data dan over gitu. Akhirnya meluber, informasinya meluber. Alih-alih kita ingin mempengaruhi orang, malah orang udah males dulu mendengarkan data-data yang kita sampaikan terlalu banyak gitu. Nah, mungkin dulu pernah juga ketika debat Pilgub DKI ya, mungkin teman-teman yang ngikutin sering juga dengar kayak Sandiaga Uno, dia sering kali memberikan data. Saya bertemu dengan ibu ini di sini dan dia mengatakan demikian. Nah, oleh karenanya kami akan membuat sebuah terobosan yaitu A, B, C, D gitu. Nah, itu dia membawa data tersebut gitu, data yang udah ada sehingga memperkuat idenya.
Nah, yang kedua adalah kalkulator. Nah, kalkulator ini pendekatannya lebih ke pendekatan logika. Jadi kayak kayak apa ya? Sebagaimana kalkulator, yaitu menghitung. Nah, ini juga sama. Dia memperhitungkan plus minusnya, pro kontranya, sehingga yang dikulik dari orang lain adalah logikanya tadi, cara berpikirnya gitu. Dia akan mendobrak cara berpikir orang lain agar mengikuti apa yang ingin dia tawarkan. Nah, mungkin beberapa hal yang diperhatikan dengan tipe ini yaitu harus membutuhkan analisis yang dalam. Pro dan kontranya seperti apa, plus minusnya seperti apa, sehingga bisa membuat argumentasi yang lebih terstruktur. Keterampilan yang dibutuhkan itu kayak menimbang opsi, kan pasti opsi banyak. Dia harus bisa mempertimbangkan nih opsi mana yang kira-kira paling baik yang akan dia pakai. Kemudian juga dia harus bisa memberikan feedback, karena dalam bermain logika, dia juga mungkin akan sering terjadi tektokan dengan lawan bicaranya. Nah, ini harus bisa memberikan feedback dan juga bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan idenya. Kemudian timing juga dibutuhkan. Maksudnya timing konsensi ini adalah kapan saatnya untuk memberikan solusinya, kapan saatnya untuk menawarkan ide yang dia bawa. Jadi ini benar-benar kemampuan komunikasi juga sangat dibutuhkan sih oleh tipe ini. Nah, dengan menyampaikan sisi negatif dari ide kita juga, ini sebenarnya sebagai konsen juga nih, bahwa cuy, ketika nanti kita pakai ide gua, kita harus harus mau untuk menjalankan negatifnya nih udah gue sampai ini, jadi nanti kita juga harus mau menanggung ini gitu, dengan catatan tadi kita udah nyampein plus minusnya, terus pertimbangan-pertimbangan yang lain seperti apa. Dah, dengan kita menyampaikan minusnya ide kita, orang-orang pun udah tahu nih, sehingga ketika nanti jalan pun konsekuensinya udah bisa mereka pahami, dan ya nggak akan ada salah menyalahkan seharusnya. Kemudian yang berikutnya, tipe ini harus bisa menyampaikan pro dan kontranya dalam argumen. Setelah itu harus diretorika, retorika persuasif ya, untuk meyakinkan argumen kita. Misalnya tadi sebagai contoh di DRLK ini, virtual class. Misalnya saya sebagai tipe kalkulator menyampaikan bahwa yuk teman-teman kita bikin aja kelasnya dengan menggunakan WA. Pro-nya adalah orang-orang yang baru masuk, baru join, nggak akan tertinggal banyak karena ada filenya dan dia bisa mengikuti pun kapan saja. Terus misalnya, tapi sebagai kontra, ini waktunya mungkin akan lebih lama karena nggak bisa tektok secara langsung. Nah, tapi kalau misalnya kenapa nggak menggunakan Zoom? Menggunakan Zoom soalnya harus menggunakan kuota yang banyak, dan kita tidak tahu kan teman-teman, apakah anggota dari DRLK sinyalnya sebagus itu, dan seringkali ada kendala dengan hal itu gitu. Nah, itu mungkin kita harus nyampein dulu plus minusnya. Ya, baru setelah plus minusnya udah disampaikan, kita masuk nih. Nah, makanya teman-teman akan lebih baik kita menggunakan si WhatsApp ini aja, karena kalau mempertimbangkan dari plus minusnya, kita akan dapat lebih banyak plusnya di grup WhatsApp daripada grup Zoom atau mungkin Google Hangout gitu. Jadi setelah menyampaikan plus minusnya, diputar-puterin dulu nih, kita masuk ke retorika persuasinya dengan saran dan ide kita. Nah, tipe yang berikutnya adalah motivator. Nah, motivator ini sebenarnya pendekatannya lebih ke sisi emosional, teman-teman. Jadi kalau tadi lebih ke data dan fakta, angka, kalau untuk motivator ini lebih mengena ke sisi emosionalnya. Nah, mungkin kayak teman-teman pernah ikut ini ya, seminar motivasi gitu. Sebenarnya kan mereka akan membawa kita untuk ikut tenggelam dalam emosi mereka gitu, sehingga ya kita mau untuk mengikuti apa yang disampaikan. Nah, si motivator ini juga sama sebenarnya. Dia akan menyentuh sisi emosionalnya, dan dia akan memberikan gambaran besar dan mengkomunikasikan visinya terhadap idenya gitu kepada lawan bicaranya. Nah, ada beberapa hal yang diperhatikan juga nih tipe-tipe motivator. Jadi tipe-tipe motivator itu memang karisma itu berperan banget di tipe ini, karena mungkin teman-teman juga ada kenal yang
dia sangat-sangat apa ya, karismatik gitu. Ketika ngomong kayaknya bisa masuk banget ke hati gitu. Dan ini kadang-kadang ya memang ada orang yang sudah secara innate, secara alamiah udah terlahir sebagai motivator gitu. Tapi juga mungkin yang perlu diperhatikan adalah kayak bahasa tubuh, body language-nya, bagaimana kita bisa bersikap yang meyakinkan dari tatapan matanya, dari bentuk badannya gitu. Itu juga salah satu yang mempengaruhi ketika mempengaruhi orang di tipe ini. Dan kepercayaan diri juga sangat terlihat gitu. Gimana mungkin kita mempengaruhi orang sedangkan kita nggak percaya diri dengan apa yang ingin kita bawa kan, logikanya seperti itu. Oke, misalnya sebagai contoh tadi ke DRLK virtual class. Ini misalnya dalam konteks apa ya, konteksnya lagi rapat gini. Ini ke teman-teman. Teman-teman coba pikirin dah. Kalau misalnya kita virtual classnya menggunakan Zoom, apakah semua anggota kita bisa memiliki akses yang memadai? Apakah semua anggota kita secara koneksi, secara jaringan bisa mengikuti dengan penuh? Kita nggak bisa memastikan itu. Padahal tujuan kita adalah sharing ilmu di sini. Tapi sangat sayang banget ketika orang yang ingin belajar ternyata terbentur dengan cara kita dalam penyampaian. Cara kita menggunakan Zoom. Kita menggunakan Zoom belum tentu semua orang bisa menggunakan ini. Belum tentu semua orang bisa mengakses ini. Justru kita akan membuat mereka gak dapat ilmunya, cuy. Nah, itu mungkin pertama kita nyentil dulu nih secara ketidaknyamanannya. Jadi, oh iya ya, ternyata gitu. Oh iya, ternyata begini gitu. Nah, baru setelah itu kita masukkanlah ide kita gitu. Kita memvisualisasikan masa depan sebenarnya. Bahasanya gitu, memvisualisasikan masa depan dengan ide kita. Dengan tadi udah disampaikan bahwa Zoom begini begini begitu, akhirnya orang merasa tidak nyaman. Oh iya juga. Nah, akhirnya kita masuk dengan ide kita. Makanya kita menggunakan WhatsApp aja yang lebih mudah untuk digunakan, lebih aksesibel, secara datanya juga nanti bisa tersimpan dan segala macam gitu. Jadi setelah kita mengutak-atik rasa ketidaknyamanan, kita masuk dengan tawaran ide yang kita. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa cari juga namanya Monroe's Motivated Sequence. Itu salah satu pendekatan motivasi untuk mempengaruhi orang gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah menyentuh rasa ketidaknyamanan. Karena ketika seseorang merasa tidak nyaman akan lebih mudah untuk mencari perubahan gitu. Jadi kan teori motivasi itu orang akan bergerak pertama ketika ada ancaman atau yang kedua ketika ada imbalan gitu. Nah, dua-duanya ini bisa digunakan bersamaan. Nah, dalam hal ini salah satunya kita menggunakan pendekatan tadi menyentil rasa ketidaknyamanannya supaya orang mau untuk berubah. Tipe yang keempat adalah collaborator. Nah, tipe ini menggunakan motivasi juga, tapi dia lebih apa ya, membujuk orang gitu untuk melibatkan mereka ke dalam keputusan. Jadi benar-benar poinnya adalah kolaborasi. Nah, yang perlu diperhatikan di tipe kolaborator ini adalah hubungan. Dia harus bisa membangun bonding yang baik terhadap timnya, terhadap orang lain yang ingin dia pengaruhi gitu. Dan fungsinya adalah sebagai fasilitator, di mana dia menjadi penghubung, dia menjadi jembatan, dan dia mewadahi apa sih sebenarnya yang orang lain inginkan gitu. Sehingga nggak hanya satu arah nih, ide kita disampaikan apa, tapi kita juga men-encourage orang dan membuat orang lain itu engage dengan keputusan kita. Sehingga ya mungkin secara kasar bahasanya kita tampung dulu nih mereka supaya mereka merasa terlibat dengan pengambilan keputusan gitu, dan akhirnya kita sampaikan juga ide kita, dan intinya di sini adalah kita menggandeng mereka sebagai partner kita dalam kolaborasi intinya. Dan balik lagi tujuannya adalah dalam mempengaruhi mereka, mempengaruhi orang lain, tapi dalam konteks yang positif ya tentu saja. Nah, itu 4 tipe dalam mempengaruhi orang, mempengaruhi orang lain. Tapi ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan influencing skill dalam konteks organisasi. Ada 2 hal utama dalam mempengaruhi orang di konteks organisasi. Yang pertama adalah kecerdasan organisasi atau istilahnya sebenarnya organizational intelligence, dan yang kedua sebenarnya
secara individu. Kita membangun menjadi manusia yang kredibel. Apa sih sebenarnya kecerdasan organisasi itu? Ya secara harfiah sebenarnya kita paham bagaimana cara organisasi itu bekerja. Ada strukturnya, ada goals yang ingin dicapainya, dan sistem-sistem yang berjalan di sebuah organisasi itu. Itu akan menjadi hal yang fundamental karena sebagai konteksnya sebagai leader kita juga harus bisa mengerti dengan detail cara organisasi itu bekerja. Yang paling utama dalam organisasi sebenarnya salah satunya adalah menanamkan visi. Visi itu ibarat akar dalam sebuah tim. Semakin kuat visi tertanam, semakin kuat sebuah tim berdiri. Mungkin sebagai contoh kayak ini, Rib'i bin Amir. Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar ya. Ketika dulu pasukan Muslim ini melawan Romawi kalau nggak salah. Kalau nggak Romawi, Persia, Rustum, Persia berarti ya. Nah, ini dikisahkan dulu. Pertama si rajanya ini Rustum itu manggil jenderal pasukan Muslim, dipanggil ke istana, ditanya, kalian ngapain di sini gitu. Karena dengan catatan waktu itu pasukan Muslim itu sangat dikit berani-beraninya datang nantangin si Persia ini. Terus menjawablah si jenderal ini, kalau nggak salah Khalid bin Walid, kami ingin membebaskan manusia dari penyembahan selain Allah menuju penyembahan Allah gitu. Oke, boleh juga lah. Terus dipanggil bawahannya jenderal ini, dan ternyata dengan pertanyaan sama, jawabannya pun sama. Kenapa kalian berani kesini? Dijawab juga, karena kami ingin membebaskan manusia dari penghambaan selain Allah menuju penghambaan Allah. Dan akhirnya dipanggillah pasukan yang paling kroco, yang bahkan keledainya udah keledai tua, dan baju perangnya juga sangat gak fit lah gitu. Nah, yang menarik adalah sampai masuk ke istananya itu pintunya dibikin kecil, jadi mau nggak mau orang itu harus nunduk. Nah, tapi si Rib'i bin Amir ini, namanya Rib'i bin Amir, dia pinter nih. Kalau misalnya dia nunduk, berarti dia ikut jebakannya si raja ini. Dia akan menghormati lah intinya gitu. Nah, si Rib'i ini pinter dengan cara dia balik badan, yang masuk dulu itu bokongnya. Jadi dia memantati si raja, si ini pemimpin pasukannya ini gitu. Nah, ditanyalah, ngapain kamu kesini gitu. Tapi ternyata orang yang paling rendah jabatannya, yang skinnya ini, kalau PUBG kalau ini dia dari alat-alatnya tuh paling jelek, paling buluk, jawabannya juga sama kayak pemimpinnya, sama kayak jenderalnya. Kami ingin membebaskan manusia dari penghambaan selain Allah menuju penghambaan Allah semata. Jadi dari yang paling atas sampai yang paling bawah visinya sama, satu frekuensi dan satu pandangan. Dan ini yang harus bisa ditanamkan dalam sebuah organisasi untuk bisa mempengaruhi. Dalam konteks misalnya ketua nih, ketua harus bisa meyakinkan dan menanamkan visi yang mau dibawa sampai ke jajaran yang paling bawah, ke staf yang paling junior lah katakanlah. Karena hal inilah yang akhirnya membuat semua orang dalam satu organisasi punya pandangan yang sama, punya pemahaman yang sama, satu frekuensi, sehingga berjalannya akan lebih sejalan gitu dengan apa yang ingin kita bawa. Nah, dalam organisasi juga sebenarnya ada sisi struktural dan formal dan informal. Nah, mungkin teman-teman sering juga di organisasi dapat pertanyaan, ini organisasi kita akan dibawa ke ranah profesional atau kekeluargaan gitu. Nah, sebenarnya dua hal ini adalah hal yang tidak harus dibenturkan, gak harus ditabrakkan. Karena profesionalisme dan kekeluargaanisme itu ibaratkan sebuah sayap sebenarnya. Nah, profesionalisme itu berbicara tentang sistem, sedangkan kekeluargaan berbicara soal hubungan, soal bagaimana kita melakukan pendekatan, bagaimana kita membuat lingkungan yang baik terhadap organisasi kita. Nah, karena kedua ini sebagai sayap, maka nggak bisa hanya cuma salah satu doang yang jalan, profesionalisme doang yang jalan. Kalau misalnya sayap sebelah doang yang aktif,
ya nggak bisa terbang kan, misalnya kayak gitu. Sama organisasi pun juga sama, profesionalisme jalan sebagaimana sistem, ada SOP-nya, ada aturannya, ada tata tertibnya, itu harus dijalankan dengan baik. Tapi juga di sisi lain kekeluargaannya harus bisa tersampaikan juga. Gak mungkin kita organisasi di mana di kampus aja udah stres mikirin mata kuliah gitu, tapi di organisasi pun kita ditekan gitu, merasa tertekan dengan SOP, kebanyakan SOP atau mungkin tata tertib. Nah, makanya harus dibarengi juga dengan kekeluargaannya. Bagaimana ketua ini bisa memberikan pengayoman kepada bawahannya, bisa memberikan merangkul dan segala macam. Dan sisi afektif ini juga harus ada dalam sebuah organisasi, sehingga nggak cuman strik-striknya doang, tapi ada pendekatan pendekatan yang lebih soft seperti itu. Nah, poin kedua dalam konteks mempengaruhi orang dalam organisasi itu adalah kita membangun manusia yang kredibel, diri kita yang kredibel gitu. Nah, teman-teman tahu siapa orang yang ada di gambar ini, gambar sebelumnya? Oh iya, saya nggak tahu karena cuma ngambil doang di internet ya. Nggak, intermezzo aja. Tapi ya intinya dalam organisasi kita juga harus membangun kredibilitas diri. Bagaimana untuk membangun kredibilitas diri? Ada tiga. Nah, teman-teman perhatikan dulu gambar berikut. Oh ya, poin yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, ini sebenarnya ngambil dari meme ya, dari Aureceh. Tapi mungkin agak relate dengan kehidupan kita saat ini. Ketika ada yang pengen curhat malah ditantangin gelut ya di ini, nantang untuk jelek-jelekan nasib akhirnya. Lah lu masih mending gua begini 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 gitu. Nah, padahal untuk bisa mempengaruhi orang ini juga jadi poin yang sangat penting gitu, menjadi pendengar yang baik, active listening. Nah, menjadi pendengar yang baik ini tadi kita memerlukan active listening skill. Jadi kita nggak cuman hearing, tapi listen gitu. Bedanya adalah kita benar-benar ada di saat itu, badan kita, pikiran kita, dan jiwa kita untuk mendengarkan lawan bicara kita. Misalnya kita sebagai pemimpin ya kita harus benar-benar hadir gitu. Here and now-nya ada, dapat gitu. Nah, karena mungkin teman-teman juga udah sering dengar bahwa setiap orang itu 1.000 atau 10.000 kali lipat lebih tertarik dengan dirinya sendiri daripada orang lain. Nah, makanya tugas kita adalah um, memberikan wadah itu. Ketika ada yang ingin bercerita ya kita dengarkan lah, kita jadi mau jadi wadahnya. Ketika ada orang yang pengen bercerita, ada yang pengen curhat apa segala macam, kita hadir di situ. Yang nggak hanya sekadar dengerin, tapi kita juga bisa memberikan feedback. Kita nggak menjudge dengan serta merta, tapi kita bisa memberikan kenyamanan ketika orang itu datang ke kita gitu. Kayak misalnya Rasulullah SAW bahkan dikisahkan ini ya, kan julukannya Al-Basam, mukanya tersenyum gitu, mukanya bersenyum, nggak cuma bibirnya tapi mukanya. Jadi ketika orang datang mau curhat, nggak jadi curhat karena ketika melihat mukanya dia udah tenang gitu. Nah, akan sangat baik ketika kita bisa menjadi seminimal mungkin mirip lah dengan Rasulullah. Kita jadi orang yang dipercaya orang lain untuk bercerita, ketika orang cerita sama kita nyaman gitu. Dan intinya dari poin ini adalah kita membuat orang lain itu merasa spesial. Sebagai contoh lagi, misalnya ini ya, Amr bin Ash dulu pernah suatu kali tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai gitu. Karena si Amr bin Ash ini merasa kayaknya gue nih yang paling dicintai Rasul gitu. Karena ketika sehari-hari ya sangat merasa dispesialkan. Nah, Rasulullah jawab, yang paling dicintai adalah Aisyah, tentu saja gitu. Nah, si Amr bin Ash bilang lagi, maksudku dari kalangan laki-laki ya Rasul. Nah, si Rasul masih tersenyum juga. Ayahnya Aisyah. Siapa ayahnya Aisyah? Abu Bakar ya. Abu Bakar gitu. Terus Amr bin Ash nanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Sambil masih tersenyum Rasul berkata, Umar. Terus nanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Lalu Utsman gitu. Nah, sampai di pertanyaan itu
akhirnya Amr bin Ash menghentikan karena dia takut namanya akan disebut menjadi yang terakhir. Tapi poinnya ini sih teman-teman, Rasulullah bisa menempatkan semua orang itu merasa spesial. Bahkan meskipun Amr bin Ash bukan orang yang paling dicintai, Amr bin Ash bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang sangat spesial. Maka dia bertanya gitu karena dia ingin ya pengen ini namanya disebutin gitu menjadi orang pertama. Tapi ternyata bukan, masih banyak orang yang lebih dicintai Rasulullah gitu. Tapi dengan begitu pun Amr bin Ash sudah merasakan menjadi seseorang yang sangat spesial. Nah, ini tugas kita memperlakukan orang lain pun seperti itu. Kepada teman-teman kita, kepada tim kita, kepada orang lain. Nah, kita sebisa mungkin bisa membuat orang lain tuh merasa spesial ketika berhubungan dengan kita. Nah, ini akan menjadi kunci ketika suatu saat nanti kita akan lebih mudah dalam mempengaruhi orang-orang tersebut. Nah, poin yang berikutnya adalah membangun kepercayaan. Karena gak mungkin kita bisa mempengaruhi orang tanpa orang lain percaya kepada kita gitu. Misalnya kita nyuruh orang, lu nyebur sumur dong sana gitu. Gak mungkin orang itu akan nyebur kalau misalnya gak percaya sama kita gitu. Lu siapa gitu. Tapi kalau misalnya udah sangat yakin, udah sangat percaya, ya bisa jadi orang itu tuh akan nyebur. Karena apa? Karena percaya dengan siapa yang berkata gitu. Nah, misalnya sebagai contoh, dosen kita nih nyuruh kita buat, ayo kamu bikin makalah A, B, C, D gitu. Ya kita akan mengerjakan. Tapi beda ketika yang nyuruh kita adalah ojek online yang pagi tadi nganterin kita ke kampus gitu. Ya kita nggak akan ngerjain karena siapa dia gitu. Nah, disinilah fungsinya kita percaya dengan orang. Atau mungkin ya misalnya tadi ojek online nih. Ojek online yang mungkin sekarang ini ya sedang dalam kondisi yang kurang baik dengan kebijakan ini, ya kita doakan semoga bisa lebih membaiklah untuk kedepannya. Misalnya kita balik lagi tadi, misalnya kita lagi nyari jalan, lagi di ojek online, lagi naik ojek ya, terus tukang ojek itu pakai jalan tikus, ya kita percaya aja karena kita yakin nih orang ini tahu nih, kita yakin bahwa orang ini punya kapabilitas gitu. Nah, beda ketika kita naik ojek online terus tiba-tiba ada orang di pinggir jalan, Mbak, putar balik aja, itu jalannya lebih cepat gitu. Ya itu akan mengurangi rasa kepercayaan kita kepada si ojek online karena sudah terpercaya gitu. Nah, makanya kita harus bisa jadi orang yang dipercaya itu, sehingga apapun yang kita sampaikan orang lain akan lebih mudah untuk mengiyakan seperti itu. Bagaimana untuk membangun kepercayaan dalam konteks organisasi? Ada 4 caranya. Yang pertama self disclosure, terus self disclosure ini adalah kita membuka nih kepada orang lain. Mereka tahu siapa sih sebenarnya diri kita dan kita pun tahu siapa mereka gitu. Sehingga kita mempunyai informasi yang cukup terhadap orang lain. Kenal, ya istilahnya tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, sama halnya dengan ini, kita juga harus membuka diri kita. Biarkan orang lain tahu diri kita itu siapa gitu. Tapi ya tetap aja ada batasan-batasan yang mungkin yang kita rasa private, ya tetap kita simpan gitu. Tapi poinnya adalah jangan membiarkan diri kita tertutup dan tidak terjangkau oleh orang lain. Nah, kemudian do what you say and say what you do. Ini udah pasti lah ya. Komitmen kita terhadap apa yang kita katakan itu akan menjadi parameter juga untuk orang lain percaya. Sehingga ya valid dan reliable gitu. Misalnya kalau dalam penelitian, reliable bahwa kita bisa secara konsisten menerapkan apa yang benar-benar kita sampaikan. Misalnya kita bilang, kita jangan sampai telat rapat gitu. Ya, kita sebisa mungkin datang lebih awal, bahkan sebelum rapat itu dimulai waktunya kita harus bisa udah datang gitu. Dan itu juga yang akhirnya kita akan menjadi role model bagi teman-teman kita, bagi anggota-anggota kita, bahwa iya nih, gue setuju nih sama ketua gue, ya ketua gue nih benar-benar bisa dipercaya gitu. Jadi jadilah role model dengan melakukan hal-hal yang terbaik. Dan
tentu saja kita memberikan kredit kepada tim kita bahwa apapun keberhasilan yang dicapai itu bukan cuman kita nih sebagai leader, tapi kita sampaikan juga apresiasi kita sampaikan juga penghormatan kita kepada tim bahwa ini adalah buah hasil dari kita nih teman-teman sebagai tim, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa menjadi seseorang yang lovable leader gitu. Ada CEO namanya Herb Kelleher, dulu itu kalau nggak salah CEO dari sebuah maskapai penerbangan di Amerika, yang dia sangat-sangat menginspiratif gitu, sangat-sangat dicintai oleh anggota-anggotanya karena dari kerja-kerjanya dia nggak hanya kerja, nggak cuma jadi bos, tapi dia benar-benar jadi panutan gitu. Nah, beberapanya mungkin ada di sini. Pertama, sebagai leader kita harus bisa hadir, terlibat aktif membantu dari anggota-anggota kita. Maksudnya hadir ya, kita nggak cuman ngasih instruksi doang, ngasih tugas-tugas doang, tapi ketika kita dibutuhkan ya kita hadir ke situ. Mungkin kayak istilahnya tabungan emosi. Jadi kita nabung kebaikan sehingga di suatu hari nanti orang lain akan membalas kebaikan itu. Tapi intinya niatnya bukan mengharapkan dibalas kebaikannya ya, tapi secara konsep ini adalah konsep tabungan kebaikan gitu, tabungan emosi. Dan lagi niatnya jangan salah, jangan mengharap dibalas oleh orang gitu sih. Kemudian yang kedua, ini yang Herb Kelleher juga lakukan, yaitu membumi. Jadi dia benar-benar nggak disekat sama bawahannya. Bahkan ya dia bercanda sama bawahannya, dia ikut bercanda, dia ikut nongkrong ya ikut nongkrong. Jadi benar-benar meskipun seorang pemimpin, bukan berarti kita memberikan sekat yang nggak bisa terjangkau, nggak bisa dijangkau oleh orang-orang lain gitu. Ya kita juga jadikan bawahan kita juga sebagai staff, kita juga bisa asik-asikan sama mereka sehingga secara emosi kita bisa lebih dekat. Secara emosi lebih dekat bukan berarti ketika dekat jadi emosian ya. Nah yang terakhir yang agak sederhana sebenarnya, yaitu menghafalkan nama, setiap nama dari anggota tim kita gitu. Kayak mungkin dulu saya pernah dapat ini, ketika selesai organisasi kan biasanya ada surat-surat atau pesan-pesan gitu. Ada satu staff yang nulis, Kakak Bul makasih banyak dulu manggil nama aku waktu di pertama banget gitu. Nah dia di situ dia nulis bahwa dia seneng banget dipanggil namanya gitu, dipanggil namanya, nama lengkap gitu. Padahal saya juga udah lupa waktu itu kejadiannya seperti apa, tapi dia bilang bahwa senang banget ketika di awal sebelum kenal apapun, tahu kita sebagai pemimpin ternyata tahu namanya siapa gitu. Dan itu akan membekas, sebenarnya akan membekas. Nah itu yang juga dilakukan oleh si Herb Kelleher ini kepada staff-staffnya gitu. Dia apal nama-nama dari anggotanya dia. Nah ini ada yang menarik juga teman-teman, bahwa ternyata para nabi dan rasul itu zaman dulu adalah seorang influencer. Iya, seorang influencer di zamannya masing-masing. Kalau misalnya para nabi bukan seorang influencer yang baik, ya tentu bisa jadi apakah masih ada orang yang berislam saat ini. Nah makanya skill influencing ini ya sangat sangat penting gitu. Dan mungkin kayak mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu juga salah satu ultimate skillnya di zaman itu. Misalnya kayak Nabi Musa yang zaman itu yang lagi ngehits adalah para penyihir, Allah memberikan mukjizat tongkatnya yang jadi ular lebih besar daripada si penyihir-penyihir lainnya. Atau Nabi Isa yang lagi ngehits adalah tabib, diberikan mukjizat untuk bisa menghidupkan orang gitu. Jadi lebih keren dibandingin tabib-tabib biasanya. Atau kayak Nabi Muhammad SAW waktu itu di zamannya kaum Arab, yang paling hits adalah para penyair. Nah maka yang diberikan mukjizat, Nabi Muhammad diberikan mukjizat berbentuk Al-Quran, yang mana secara estetika bahasanya Al-Quran ini nggak pernah didengar yang seindah itu gitu. Nah ini sebenarnya mukjizat itu sesuai dengan zamannya para nabi seperti itu. Nah pertanyaannya, di zaman sekarang ini apa sih yang sedang hits di zaman kita?
Nah, kita harus mengikuti sebagaimana mengambil ibroh ya. Kita harus bisa juga menjadi yang lebih ultimate skillnya dengan apa yang sedang hits zaman sekarang. Misalnya kalau zaman sekarang sosial media ya, kita harus bisa lebih powerful juga di sosial medianya. Atau mungkin zaman sekarang apa ya, kita harus bisa menyesuaikan itu. Jadi bukan berarti kita benar-benar lepas tangan dengan apa yang sedang terjadi, tapi kita bisa jadi yang expert di bidangnya dengan zaman, sesuai dengan zaman kita, seperti itu. Dan terakhir, dakwah adalah tugas setiap mukmin sebagaimana yang sudah disebutkan, nahnu duat qabla kulli syai', kita adalah dai sebelum menjadi apapun, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka untuk alasan sebelah mana kita diperbolehkan untuk tidak mengasah influencing skill kita? Ya mungkin itu aja dari sharingnya. Mohon maaf kalau misalnya ternyata udah sangat larut malam. Kalau misalnya ada salah itu dari saya. Semoga ada hal baik yang bisa kita ambil bareng-bareng. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Teteh admin. Silahkan Teh Momot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Vini, salam kenal. Gimana kalau misalnya dalam sebuah project butuh kolaborasi dan menentukan pihak yang se-value ya. Mungkin kalau untuk saat ini ya kita banyak terbantu dengan kemajuan teknologi informasi ya, karena biasanya banyak juga misalnya kayak organisasi-organisasi, komunitas-komunitas, atau mungkin bahkan semacam lembaga-lembaga non profit juga sekarang sudah banyak gitu. Dan bonusnya bagi kita adalah kita bisa kepoin dulu nih, misalnya kita udah punya project apa gitu, misalnya project untuk bersih-bersih kota gitu. Nah, mungkin di era sekarang kita bisa cari pertama ya menggunakan internet juga sih. Kita maksimalkan untuk cari komunitas-komunitas atau mungkin lembaga-lembaga yang memang punya concern yang sama. Dan kalau nggak salah sebenarnya udah ada ininya, database-nya juga. Waktu itu saya pernah magang juga dan mereka nyarinya ada database-nya. Jadi setiap kota kalau nggak salah itu udah ada komunitasnya, list komunitasnya apa aja, bergerak di bidang apa, seperti itu. Mungkin berbeda dengan masing-masing kota juga. Tapi setidaknya kita bisa memaksimalkan pertama dari internet dulu itu. Kita bisa lihat background organisasinya seperti apa, aktif apa enggak, terus berapa banyak dari anggotanya yang ada, seperti itu. Itu pertama kalau misalnya dari kita menggunakan apa namanya sisi teknologinya ya, karena ini akan sangat-sangat membantu juga sih untuk era-era zaman sekarang ini. Nah tapi tentu aja ya kita selain mencari itu kan pasti harus ada diskusinya juga. Nah mungkin untuk kita bisa tahu ngetes apakah benar-benar sesuai ataukah enggak ya, kita ajak diskusi dulu nih. Kita sampaikan dulu ide kita seperti apa dan minta pendapatnya dari mereka juga seperti apa. Dengan diskusi ini ya kita juga bisa tahu bagaimana sih sebenarnya pandangan mereka, atau mungkin kita juga bisa tahu pola berpikir mereka seperti apa. Dan ya kita free aja untuk bertanya sebenarnya selama ini apa sih yang mereka kerjakan, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dalam konteks apa ya, diskusi itu diperbolehkan aja sebenarnya. Nah dalam hal ini ya yang dibutuhkan sebenarnya skill komunikasi juga dan skill networking juga sih. Mungkin nanti Vini di lain kesempatan bisa juga belajar itu soal networking, soal komunikasi gitu. Mungkin kira-kira kayak gitu ya Vin ya. Kalau misalnya belum terjawab bisa ditambahin lagi mungkin pertanyaannya. Ya, terima kasih Teh Sania. Pertanyaannya sangat berbobot. Oke, sebenarnya tadi ya kalau soal menjatuhkan ya, memang dalam sebuah diskusi ya akan banyak sekali hal-hal yang mungkin di luar kontrol kita. Dan makanya di sini yang sangat di apa ya diutamakan adalah kemampuan kita untuk bisa menyampaikan dengan asertif
Nah, mungkin nanti bisa juga cari bagaimana cara penyampaian asertif itu seperti apa. Tapi intinya komunikasi asertif itu adalah ketika kita bisa percaya dengan apa yang ingin kita sampaikan, tapi dengan bahasa, dengan cara penyampaian yang baik gitu. Dan orang pun punya hak untuk mengetahui bagaimana sih kita bisa mendapatkan pemikiran itu gitu. Dan makanya komunikasi yang baik ini menjadi salah satu kunci dalam sebuah diskusi sebenarnya, karena bisa jadi ketika isinya baik tapi dalam bahasa yang enggak sesuai ya akan ditangkap oleh orang lain kurang baik juga. Nah, ini ya mungkin yang jadi masalah kita juga semuanya kan seperti itu. Nah, makanya salah satu aspek lain yang penting juga adalah tadi yang kita sebut dengan manusia yang kredibel gitu. Kita membangun diri kita yang baik, dan kan ini dalam membangun ini nggak hanya ketika di titik itu aja. Jadi kita membangun ini ya selama kita bertemu dengan orang, kita berkenalan dengan orang, dan selama itu juga kita membangun diri kita sebagai pribadi yang kredibel gitu. Selama kita mengenal ya kita menjadi pendengar yang baik, menjadi active listener, sebagai orang yang bisa membuat orang lain merasa nyaman, membangun kepercayaan juga. Dan tadi juga ketika kita sudah bisa menjadi lovable leader, kemungkinan untuk dipersepsikan negatif itu juga akan berkurang gitu, karena ya dengan kedekatan emosi itu akan lebih mengurangi gesekan sebenarnya. Nah, makanya selain ketika waktu diskusinya juga ya kita harus membangun modal-modal sosial juga, kita membangun modal sosial, membangun modal emosi di luar forum itu, sehingga ya ketika kita masuk forum itu orang-orang pun sudah menerima kita sebagai orang yang baik gitu. Sehingga tadi gesekan-gesekan yang kemungkinan akan terjadi juga bisa lebih diminimalisir. Dan tentu saja kita tentunya ya selalu ini sih ya selalu belajar bagaimana cara bisa memberikan penyampaian yang baik dengan lovable ways lah, intinya seperti itu. Dan kayak misalnya tadi yang paling memungkinkan untuk menjatuhkan orang seakan-akan sebenarnya di ini calculator sebenarnya, ketika kita memberikan A, B, C, D fakta dan logika segala macam, karena di situ kita menggunakan mengotak-atik logika dan cara berpikir orang, banyak tektokannya, mungkin di situ yang akan lebih banyak ada kemungkinan gesrekan sebenarnya. Tapi tadi tentunya kita backup dengan diri kita menjadi lovable person sebenarnya, dan itu dibangun nggak hanya ketika bertemu di situ saja tapi dalam keseharian kita juga. Seperti itu sih. Mungkin kalau belum terjawab silakan nanti bisa di PC aja, cek ya. Alivia, terima kasih, ini BTW Alivia yang mengundang di sini ya, Masya Allah sekali Alivia. Oke, sebenarnya kalau untuk self disclosure ini sebenarnya bisa berjalan dengan seiringnya waktu gitu. Nah, seiringnya waktu itu maksudnya adalah ketika kita semakin banyak berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan staff-staff kita, itu yang akhirnya ya akan terbukalah hal-hal yang secara mungkin receh gitu. Misalnya kita suka makan nasi goreng, nah terus ternyata si staff kita juga suka makan nasi goreng. Nah, bisa juga ini yang menjadi sarana kita untuk bisa lebih dekat juga ke anak-anak staffnya gitu. Misalnya kita makan bareng, atau mungkin kegiatan bareng, jalan bareng kemana. Dan ini yang tadi juga dibilang bahwa membangun kedekatan itu nggak hanya sekali ketemu terus selesai, dan untuk mengenal satu sama lain juga bukan hanya sekali aja kita punya listnya, saya itu A B C D F G terus nanti disodorkan kepada staff kan. Sebenarnya bukan begitu juga, tapi bisa kita mengetahui satu sama lain dengan seiring berjalannya waktu. Nah, makanya di poin lain disebutkan juga bahwa kita ya harus bisa menjadi pemimpin yang membumi gitu, yang mudah untuk dijangkau oleh siapapun. Bercanda kita ikut bercanda, sehingga ya bahkan kayak selera bercandaannya pun itu juga bisa termasuk yang bisa kita sharing gitu. Misalnya kayak saya juga dulu sering ini berbagi video-video receh ke salah satu anggota yang memang suka kerecehan gitu, dan kita juga bisa menyesuaikan nih hal-hal yang kita sukai dengan
apa yang teman-teman kita sukai, misalnya tadi makanan atau mungkin kayak film atau segala macam. Dan itu terbangunnya seiring berjalannya waktu gitu. Semakin sering kita berinteraksi dengan staf anggota kita, semakin banyak kita akan saling memahami satu sama lain. Seperti itu sih kurang lebih. Oh iya, jadi salah satu juga ada yang menyebutkan bahwa humor itu termasuk cara yang efektif untuk membangun kedekatan sebenarnya. Jadi pemimpin itu ya harus punya sense of humor juga ternyata. Ya mungkin nggak poinnya adalah jangan jangan menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri sebenarnya sih. Tapi humor itu bisa menjadi salah satu cara untuk bisa lebih dekat dengan anggotanya ternyata. Karena ada salah satu filsuf juga, lupa siapa, humor itu ibarat garam kalau di makanan. Hidup itu makanannya, humor itu garam. Jadi kalau misalnya tanpa humor ya hambar, tapi kalau misalnya kebanyakan juga keasinan gitu. Ya sebagai bumbu aja biar lebih sedap makanannya. Jadi hidup kita ya nggak sekadar serius-serius amat.